wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaramin, para asatidz yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Ustaz Khairul Anwar, Al-Mukarram Ustaz Mu'min, dan Al-Mukarram Ustaz Kharik, Pak Dr. Wahyu yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan ridhonya, dengan inayahnya memperkenankan kita semuanya untuk sampai di hari yang ke-21 di bulan Ramadan ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita semuanya, dan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, atas nama NRA kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu-Ibu dalam memilih NRA untuk melayani perjalanan suci Bapak Ibu-Ibu berumrah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu-Ibu, nikmat yang luar biasa dari Allah diberikan pada Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, karena Bapak Ibu-Ibu insya Allah bisa melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Yang kata Nabi, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan ini kahajjatin ma'i, itu seperti haji bersama baginda Rasulullah SAW. Walaupun Bapak Ibu-Ibu kewajiban hajinya tidak gugur, mudah-mudahan amanah yang diberikan ibu-ibu dan bapak-bapak kepada NRA bisa dilaksanakan dengan baik dan sempurna, dan Allah SWT berikan kelancaran pada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui Bapak Ibu-Ibu bahwa NRA itu ada 4 travel yang karyawannya sama, pemiliknya sama, semuanya sama. Cuman paketnya saja yang kadang-kadang berbeda karena paketnya. NRA ini Jamaah Waktu ada Aruna, ada BS Al Khairat, ada MKU, dan ada NRA sendiri. Kenapa saya sampaikan begini? Karena ternyata ada jamaah yang ngotot. Dia daftar di NRA, tapi name tag-nya Aruna, tasnya MKU.
Ini yang benar yang mana? Bapak Ibu, 4 travel ini sama semuanya, bahkan pemiliknya sama, karyawannya pun juga itu juga tidak ada bedanya. Mudah-mudahan dengan begini semuanya jelas dan tidak ada yang kotor lagi. Bapak Ibu berangkat umroh, suasana hatinya tuh jauh berbeda dengan akan berangkat ke Singapura. Silakan Bapak Ibu rasakan. Besok mau ke Singapura, sekarang biasa-biasa aja tuh rasanya. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Tapi begitu mau berangkat umroh, hati deg-degan, rasa takut muncul. Bahkan yang namanya beresin koper tuh nggak beres-beres. Koper dibuka, dimasukin baju, dibuka lagi, dimasukin lagi, dibongkar lagi. Untungnya koper besarnya sudah dibawa kemari. Andai dari manasik ini kopernya masih ada di rumah, itu koper pasti dibongkar lagi. Bapak Ibu mohon maaf, kadang-kadang orang mau berangkat umroh suka ditakut-takuti sama tetangganya, sama temannya. Apa kata temannya, kata tetangganya, awas lu. Kalau di sini tukang mukul, di sana dipukul. Kalau di sini tukang nyubit, di sana dicubit. Bahkan ada jamaah yang kebetulan kerjanya guru, kadang-kadang suka jewer muridnya. Mau berangkat umroh dia stres. Kenapa? Takut dijewer. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan model kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede dah, satu dosa dibayar 1 bisul aja. Saya kira kita bisulan semuanya ya Pak. Tapi yang pasti Bapak Ibu dengan doktrin ini Bapak Ibu nanti bisa melihat jamaah Indonesia itu jamaah yang paling tertib, paling rapi, paling gampang diatur. Wabil khusus ini yang namanya bulan Ramadan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi penuhnya bukan main. Itu yang namanya tentara, yang namanya polisi yang ngatur sab-sab barisan sholat, Masya Allah. Kalau orang Indonesia mah gampang, haji, mundur. Tapi orang Mesir, susah. Orang India ngeyel, orang Indonesia mah nurut jemaah. Bahkan Bapak Ibu pengamis di Mekah Madinah tuh senang banget kalau ngeliat orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia terkenal dermawan. Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit, gitu. Datang ke Mekah berubah jadi baik. Kenapa sebabnya? Karena dulu orang tua kita, guru-guru kita suka ngasih tahu kalau nanti punya rezeki bisa datang ke Mekah, ke Madinah umroh ataupun haji. Kalau ada yang minta jangan ditolak, kasih aja berapapun juga. Kenapa? Takutnya yang minta itu Nabi Khidir atau malaikat. Saking baiknya jamaah Indonesia, ada jamaah kita, jamaah rahimahullah yang pulang sholat asar ngantri di depan pintu keluar Masjidil Haram, desek-desekan. Tiba-tiba dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Pulanglah dia ke hotel, di lobi ketemu ustadznya. Dia ngomong, Pak Ustadz, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya ini diambil malaikat. Ustadznya bingung, nanya lagi, Bapak, maaf, yang namanya malaikat itu sejak zaman ibtidaiyah dulu, sejak SD dulu diajarin ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar, Nakir, malaikat. Nah Pak, sekarang saya pengen tahu, di antara 10 malaikat ini, mana sih malaikat yang tugasnya nyopet? Yang mana? Tapi yang pasti Bapak Ibu, kenapa sih orang mau berangkat umroh muncul rasa cemas, rasa khawatir? Karena ternyata orang yang datang ke tanah suci, saudara-saudaraku, itu dianjurkan untuk mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram ini bukan assalamualaikum. Salam tanah haram ini tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Bapak ibu-ibu, ternyata salam ini dijawab kata Nabi oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat itu kata Nabi ada dua. Ada kelompok orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab labbaika wa sa'daika, silahkan kamu Allah masuk ke bahagian buat dirimu. Semoga kelompok inilah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram. Ternyata malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Bagaimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente, jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan hasil gratifikasi para jemaah imam. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu, mengawali langkah kita ke tanah suci, mari sama-sama kita istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Bapak ibu-ibu, malam nanti sebelum sahur jamaah rahimahullah sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat itu bagaimana? Sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, bapak ibu sujud. Di sujud ini silahkan ngomong di hati masing-masing, ya Allah, di malam-malam Ramadan, di malam-malam akhir Ramadan ini, ya Allah, ini hamba Helmi, umat Nabi-Mu, ya Allah, ya Rabbana, bersimpuh di hadapan Engkau. Ramadan akan pergi meninggalkan kami dengan satu ketidakpastian, akankah kami bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang? Ramadan akan segera berakhir dengan satu ketidakpastian, akankah dosa-dosa kami Kau ampuni, ya Allah? Malam ini, ya Allah, hamba sujud bersimpuh di hadapan Engkau. Satu yang kami mohon padamu, ya Allah, izinkan lepas Ramadan ini, berakhir Ramadan ini, berakhir pula segala kemaksiatan yang ada dalam hati hamba, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, dengan berakhirnya Ramadan, izinkan Kau ampuni segala dosa hamba, ya Allah. Hamba bermohon dan meminta kepada Engkau, Zat yang Maha Pengampun. Air mata kita menetes, ya rahimahullah. Inilah mudah-mudahan air mata yang kata Rasulullah, rajulun, seorang jamaah rahimahullah, zakarallaha khaliyan, yang menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, fafadat ainah, tiba-tiba airnya menetes karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini yang insya Allah akan mendapat naungan nanti di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu, sebelum berangkat meninggalkan rumah masing-masing, tolong sempatkan untuk sholat sunnah safar terlebih dahulu. Bagaimana Pak Ustaz sholat sunnah safar ini?
sholat sunnah safar ini dilaksanakan sesaat sebelum bapak ibu meninggalkan rumah. Yang berangkat langsung ke Madinah, insya Allah terbangnya jam 8.30. Bisa jadi bapak ibu habis sholat subuh langsung berangkat ke bandara. Tolong jemaah rahimakumullah, laksanakan kalau kita berangkat setelah subuh, tolong laksanakan sholat safarnya sebelum sholat subuh. Kenapa sebabnya? Karena sholat sunnah safar ini termasuk minas sunanil mutlaqah, termasuk sunat mutlak yang rahimahullah, yang tidak bisa dilaksanakan ba'da sholat subuh. Bagaimana niatnya jemaah rahimahullah? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lis-safari rak'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah untuk bersafar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimahullah, insyaallah dari hotel insyaallah kita akan berangkat ke Bir Ali. 7 km dari hotel bapak ibu kita akan sampai di Bir Ali, sebuah masjid yang merupakan tempat miqat, ditunjuk oleh Allah sebagai tempat miqat, tempat starting point umrah kita. Sampai di Bir Ali, silahkan bapak ibu turun. Selesai turun, masuk masjid, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, habis itu silahkan kembali ke bis. Di bis kita akan dapatkan niat bapak ibu. Niatnya sama dengan yang bapak-bapak terbang dari Jakarta ke Jeddah sampai di Bir Ali, kira-kira sampai di Yalamlam, di atas pesawat, silahkan niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar niat saya umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimahullah yang di atas pesawat, misalnya Pak Ustaz, gimana saya ini pelor? Pelor itu apa sih? Nempel mono. Tadi saya dengar pesawat ini pilot kasih tahu setengah jam dari sekarang kita akan lewat Yalamlam. Tapi saking ngantuknya saya tidur. Mendarat pas mendarat niatnya ketika itu. Saat pas mendarat hektik, riweuh, lupa Ustaz. Pas naik bis baru ingat niat di bis. Ustaz lupa di bis juga. Pas jalan ke Mekah baru ingat balik lagi ke bandara. Kan nggak bisa Pak Ustaz, niat di tengah jalan. Terus motong kambing. Itulah yang berangkat ke Jeddah nanti langsung. Kalau di atas pesawat di mana? Di Yalamlam di atas pesawat, kalau nggak di bandara Jeddah. Nggak bisa di bandara Jeddah, di bis. Kalau sudah jalan itu bis, maaf harus potong kambing. Para jemaah rahimahullah, kalau niat sudah terucap di mulut, terikrar di hati, maka berarti bapak ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Nggak boleh tuh. Begitu sampai ke Mekah melihat padatnya Masjidil Haram, padat banget. Nggak jadi asal besok-besok saya nggak bawa. Maaf, kalau sudah niat terikrar di hati, terucap di mulut, mohon maaf, apapun yang terjadi harus diselesaikan. Bahkan kalau seandainya malaikat Israel mencabut nyawa dia, maka tetap dimandikan, tetap dikafani, tapi cara mengkafaninya beda. Perempuan tidak boleh ditutup mukanya, laki-laki tidak boleh diikat kepalanya. Makanya kalau orang yang ihram tidak ada tali pocong, ya rahimahullah. Kenapa? Sebabnya kata Nabi, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang ini akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sudah dalam keadaan puasa di tanah haram, lagi keadaan ihram. Ada yang mau datang nggak besok ya? Para jamaah rahimahullah,
Kalau sudah niat terucap di mulut, terikrar di hati, maka argo larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Tolong besok pecinya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang betul tumit. Besok ke Mekah jangan pakai sepatu, pakailah sendal. Ustaz, bagaimana kalau sendalnya sendal gunung yang ada apa namanya? Tali di belakangnya, injek talinya ketika akan niat. Wanita tidak boleh menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka yang Allah masker. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, apa yang blok bukan blok, apa namanya? Sunblock yang Allah. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam apit, minyak kayu putih? Oh, itu bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Beradab apa enggak? Tidak beradab. Laki-laki dan perempuan yang potong-potong tanaman, nyambut tanaman, nyambut rambut, gunting rambut, gunting kuku dan yang lainnya. Para jemaah yang hati-hati, ucap-ucap hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya apa? Kasih fakir miskin satu orang. 20 hidung, 2 orang fakir miskin. 30 hidung, 3 orang fakir miskin. 40 hidung ke atas, 6 orang fakir miskin atau motong kambing yang boleh makan. Laki-laki dan perempuan dilarang berjumpa. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka maaf yang Allah, dia harus motong satu umrohnya batal, yang kedua dia harus potong onta bukan kambing lagi. Insya Allah Bapak Ibu akan menuju ke Mekah langsung. Dari Bandara Jeddah ke Mekah insya Allah sekitar 1,5 jam. Dari Madinah ke Mekah insya Allah sekitar 5 jam. Insya Allah kita akan terus ada di atas bus, di dalam bis. Tolong nanti sholat maghrib, sholat isya yang berangkat dari Jeddah laksanakan di Bandara Jeddah nanti. Sambil nunggu bis laksanakan sholat maghrib isya jawa takdim. Sedangkan yang dari Mekah Bapak Ibu, sholat maghrib, sholat duhur dan asar laksanakan di atas, laksanakan di tengah perjalanan nanti yang oleh Allah kita akan istirahat. Sampai di Mekah Bapak Ibu insya Allah akan ke hotel dulu, check in dulu, baru diatur untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Ustaz, gimana ini yang namanya tawaf sa'i di musim orang-orang pada terawih? Bu, Pak, orang-orang terawih yang tawaf. Saat mana yang afdol, tarawih dulu apa tawaf dulu? Sama-sama afdolnya. Karena itu Bapak Ibu nggak usah kecil hati. Nanti ada jalan ya saya. Walaupun padat begitu, dikasih jalan untuk melaksanakan tawaf dan sa'i, insya Allah. Nah, para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu, yang pasti Ramadan itu padatnya bukan main. Apalagi besok tuh malam ke-23 ya saya. Besok malam ke-23, Masya Allah, tiap malam ganjil tuh itu orang lebih padat dibandingin haji. Malam 25 makin padat lagi. 27 puncaknya jemaah. Karena itu jemaah rahimahullah, khususnya yang langsung ke Mekah besok, siapkan fisik. Kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu sampai malam 23 Ramadan. Khawatir jalanan ditutup, bapak ibu harus jalan menuju ke hotel. Atau minimal ke Kudai Bosan. Nah, para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu, ya, tawaf nanti Bapak Ibu maaf, RRA tidak nyiapin handset. Kenapa sebabnya? Karena memang sekarang sudah tidak boleh lagi. Gimana dong doanya? Doanya masing-masing. Tapi insya Allah Ustaznya berusaha untuk suaranya keras agar kedengaran. Nah, kalau Ustaz suaranya keras kedengaran, silahkan aminkan doanya. Kalau nggak diaminin, silahkan ikuti. Allahumma, silakan ikuti Allahumma. Ya biasanya kalau ustaznya teriak itu Bapak Ibu zamannya merapat. Hati-hati kalau lagi rapat. Kemarin saya gitu juga rapat jamaah rapatin saya. Allahumma, ikutin semuanya Allahumma. Tiba-tiba putaran ketiga jempol kaki saya diinjek orang jamaah. Pas keinjek Allahumma, aduh, kata saya gitu kan. Itu jamaah ngikutin Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar Ustaz barusan Allahumma aduh itu injek ini Bapak injek saya aja mulai. Siapkan diri kita masuk Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'murus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata
Darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami. Masuk kita Masjidil Haram Bapak Ibu. Begitu Ka'bah kelihatan kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa birra. Kita tetap Ka'bahnya muhrimah sambil ngomong di hati, ya Allah, makasih ya Rabb. Di akhir Ramadan ini hamba datang ya Rabb menuju Baitullah ya Rabb. Kau terima sudah kiranya kau terima saya sebagai tamu ya Allah. Bapak Ibu desak-desakannya luar biasa Bapak Ibu di Ramadan ini. Pak Bu yang muhrimatullah, kita akan laksanakan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Tawaf itu Bapak Ibu satu harus punya wudu. Pastikan Bapak Ibu kita wudu dulu sebelum kita berangkat. Gimana kalau batal wudunya? Berhenti tawafnya, wudu dulu, habis itu lanjutkan di putaran berapa? Kata tadi kita berhenti. Ustaz, bagaimana kalau di Indonesia kita yakin betul yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan batal? Ketika tawaf yakinkan nggak batal. Kenapa sebabnya? Karena kalau yakin, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Putaran pertama diikat orang India. Ustaz, saya wudu dulu. Selesai wudu mau masuk tempat tawaf dicolek sama orang Turki. Daripada nggak beres-beres tawafnya, mendingan yakinkan tidak batal. Tapi kalau pulang ke hotel batal lagi. Tawaf yang mau 7 putaran. Makanya angka 7 itu angka istimewa bisa jadi. Tawaf berapa putaran? 7. Sa'i berapa putaran? 7. Langit berapa lapis? Bumi berapa lapis? Hari berapa hari? Pusing 7 menit. Obat pun juga punya bintang 7 yang paling masuk. Nah, pada jamaah Allah, tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Bapak Ibu tolong usahakan jangan ngebelakangin Ka'bah. Ini banyak anak muda nih. Kemarin Bapak Ibu mohon maaf baru mau tawaf Ka'bah di apa namanya ditompongin di belakang dipunggungin. Pas dipunggungin dia foto cetak, bikin status Ka'bah putaran pertama, masya Allah tabarakallah, yang begini belakangan ya Bapak Ibu, tawaf yang muhrimatullah tidak ada wajib doa dibaca. Dimulai dari sudut Hajar Aswad, mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad. Ketika kita lewati sudut Hajar Aswad tersebut, sunnahnya Pak, di putaran pertama itu kita ngadep Hajar Aswad dulu, ngadep Ka'bah dulu. Tapi maaf, ini tempat tawaf padatnya bukan main. Kalau kita berdiri sedetik aja ngadep Ka'bah, kedorong. Bahaya buat diri, bahaya untuk orang lain. Mohon maaf, makanya ketika kita melakukan yang sunnah itu harus realistis. Udah padat kayak begitu, memang betul rukun putaran pertama kedua sunnahnya Roma jalan kaki. Bisa dibayangkan Pak, besok jangankan Roma, diam aja. Jalan, ini tuh begini orang ke Bandung dia mau. Jadi mohon maaf, kalau seandainya kita menerapkan sunnah harus realistis. Nabi makannya pakai 3 jari Bu. Kenapa? Karena yang dimakan Nabi nggak pernah makan nasi, makannya roti, makannya pakai 3 jari. Saya orang Sukabumi, sarapan di Sukabumi pakai bubur ayam. Gimana pakai mana 3 jari? Jadi terlalu jangan gegeh-gemeter, jangan ngotot-ngotot. Harus realistis. Memang sunnah ketika pertama kali tawaf kita ngadep Ka'bah dulu. Tapi kan nggak mungkin dengan kondisi yang begitu padat. Cukup tengok sebelah kiri, angkat tangan sambil berucap Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kecup dulu baru angkat, tapi angkat dulu baru kemudian. Dan jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saya ingatkan, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1 cium, 2 sentuh. Bahkan Nabi nyentuhnya bukan cuma tangan doang, pakai tongkat dari jauh. Yang ketiga, salam dari jauh. Jadi insya Allah salam dari jauh, insya Allah nilainya sama dengan nyium Hajar Aswad. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad.
khususnya buat bapak-bapak. Karena bapak-bapak sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah cuma bapak-bapak yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak pakai baju ihram, nggak pakai daleman, desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bawahannya, kiamat sugro insya Allah. Jangan juga kejadian sebelum pandemi. Sebelum pandemi, ya rahimahullah, mohon maaf bapak ibu-ibu, ya kan, orang-orang bapak ibu-ibu bebas pakai baju ihram apa aja. Jam 11 malam saya keluar dari hotel mau ke masjid, tiba-tiba datang jamaah, bajunya berantakan, kancingnya sobek, sakunya sobek semuanya. Saya tanya, bapak dari mana itu tuh? Habisnya Hajar Aswad Ustaz. Masya Allah Ustaz, itu Ustaz, desek-desekan Ustaz. Udah deket ke Hajar Aswad, tiba orang Mesir desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya Ustaz. Udah datang lagi Ustaz, orang dia desek kepalanya. Saya sikut kepalanya Ustaz. Dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama betul Ustaz. Saya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewat jalur yang halal. Para jamaah rahimahullah, beres 7 putaran, bapak ibu-ibu jamaah rahimahullah, silakan doa di multazam. Mana multazam tuh? Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, celah inilah, silakan doa di situ. Pusat penuh di sekitar situ, ya udah di mana aja. Tempat tawaf pun juga jamaah rahimahullah termasuk tempat mustajab. Lalu jamaah rahimahullah silahkan sholat sunnah sholat sunnah tawaf. Cuman bapak ibu-ibu sekarang di musim Ramadan ini, ketika melihat ada orang yang sholat di sekitar Ka'bah langsung diusir. Pokoknya di sekitar tempat tawaf sekarang Ustaz, di Ramadan tidak ada yang boleh sholat, tidak boleh ada yang duduk, diusir, duduk diusir, sholat diusir jamaah rahimahullah. Gimana dong Ustaz kalau begitu? Di mana kita sholat sunnah tawaf? Cari tempatnya agak kosong, silakan sholat sunnah di situ. Kalaupun tidak bisa melaksanakan sholat sunnah tawaf langsung sa'i, tidak masalah jamaah rahimahullah. Lalu rukun yang ketiganya kita melaksanakan ibadah sa'i. Bapak ibu-ibu, sa'i kalau musim Ramadan kayak begini agak lowongan. Kenapa sebabnya? Karena sa'i kan ada 5 tingkat, bahkan 6 tingkat jamaah rahimahullah. Sa'i dari Sofa menuju Marwah jaraknya sekitar 400 meter. Kalau dari 2,8 kilo sanggup jalan kaki segitu? Kalau nggak sanggup tuh ada dorongan Pak. Silakan pakai dorongan jamaah rahimahullah, yang dorong orang Arab di Sofa banyak yang nawarin. Tapi biasanya kalau yang dorong orang Arab itu ngedorongnya nggak pakai rem. Mereka dikejar setoran jamaah rahimahullah. Ya. Waduh, Pak Ustaz didorong nggak pakai rem, takut. Udah naik ke lantai 6. Di lantai 6 ada mobil apa namanya? Walau 10 menit insya Allah selesai. 1 orang 50 real. Sah apa nggak sah? Sah. Karena Nabi dulu ketika haji kadang naik onta tawafnya, kadang jalan kaki. Itulah jamaah rahimahullah yang diajarkan Nabi bapak ibu. Sofa jamaah rahimahullah merupakan tempat mustajab. Marwah tempat mustajab. Silahkan usahakan doa di tempat itu. Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, Marwah ke Sofa 4, Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa 6, Sofa ke Marwah 7. Jadi genapnya di Sofa, ganjalnya di mana? Di Marwah. Gak ada doa yang wajib dibaca. Bapak ibu sa'i dalam keadaan diem aja boleh. Baca Quran silahkan. Baca sholawat boleh. Ngobrol boleh. Sambil ngobrol boleh. Tapi apa nggak ada tempat yang lain buat gosip nih Pak gitu? Masa sa'i juga masih gosip aja. Para jamaah rahimahullah bapak ibu, antara Sofa dan Marwah ada lampu hijau. Ini namanya Batnul Wadi. Dulu bukan lampu hijau tapi lembah. Hajar meletakkan anaknya dekat Ka'bah, Ismail itu di situ, letakkan di situ. Nah di Sofa dia lihatin, oh anak saya masih ada. Lama-lama jalanan turun. Saking turunnya gak bisa melihat anaknya. Seorang ibu khawatir terjadi sesuatu pada anaknya, dia lari di tempatnya gak kelihatan itu. Di tempat itu dikasih lampu hijau, sekarang gak turun lagi. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil kita jalan di tempat yang lampu hijau tersebut, kita baca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Pak Ustaz,
tadi selesai saya tawaf, tiba-tiba ada qiyamul lail Ustaz. Boleh nggak saya sa'inya saya pending? Nanti habis qiyamul lail, habis sholat qiyamul lail saya baru sa'i. Boleh. Tapi sunnahnya mualah itu terus menerus. Pak Ustaz, boleh nggak Pak Ustaz? Saya karena capek tadi Ustaz, dari Jakarta terbang sampai ke Mekah langsung tawaf. Nah, sa'inya saya pending, mau tidur dulu Pak Ustaz. Boleh. Tapi tolong jangan buka baju ihram. Kita masih dalam keadaan ihram. Kenapa saya tekankan begini? Karena kemarin kejadian ada jamaah lagi sa'i, dia ke toilet dulu. Habis itu di toilet pikir, aduh capek saya pulang kamar aja dah. Di kamar ganti baju. Ya kan? Mandi. Kenapa dia mau tawaf kambing? Dan terus harus tetap melaksanakan tawaf dan sa'inya yang paling utama. Intinya sunnahnya mualat terus menerus. Tapi kalau mau berhenti dulu istirahat, silahkan. Itu yang paling utama. Nah, Bapak Ibu, selesai tawaf sa'i di Marwah, ambil gunting halun. Siapa yang gunting, siapapun juga boleh, termasuk gunting sendiri pun juga boleh. Selesai silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Bapak Ibu, ibadah terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1 tawaf, 2 sholat, bahkan sholat kapanpun juga di Masjidil Haram tidak dilarang. 3, natap Ka'bah. Insya Allah natap Ka'bah dapat 20 rahmat yang paling utama. Bapak Ibu akan 4 malam di Madinah di Mekah, insya Allah. Ya, 4 malam di Mekah. Selama kita di Mekah, insya Allah akan diatur untuk city tour. City tour ini tergantung muasasah. Kadang-kadang kalau sebelum terakhir Bapak Ibu itu ada larangan untuk city tour dari muasasah, terutama untuk mendatangi Arafah, Mina, Musdalifah. Itu tuh kadang. Jadi kalau seandainya ada larangan untuk masuk Arafah, Musdalifah, Mina, berarti bis nanti tidak akan bisa keluar dari dari poolnya. Ini kondisional insya Allah. Yang pasti Bapak Ibu, kalau kita city tour akan melaksanakan umroh yang kedua. Mumpung di Ramadan, Bapak Ibu laksanakanlah umroh sebanyak-banyaknya jemaah Allah, dan Bapak Ibu umroh yang kedua itu boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Syaratnya satu niat hanya untuk 1 orang. Gak boleh niatnya saya niat untuk bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, satu keluarga kayak tidak super zaman dulu dan Pak Bu. Yang kedua, orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena meninggal dunia atau sakit. Ada jamaah datang, Ustaz, saya mau umrohin kakak saya. Kenapa emang kakaknya? Udah meninggal? Belum Ustaz, sakit. Sakitnya apa? Peluk. Ya nggak boleh ini memang. Sakitnya la yurja'uhu, yang kemungkinan secara logika tidak akan pernah bisa sembuh lagi ya boleh. Nanti di tempat mikot, di Ji'anah ataupun di Tanim, silahkan niat. Saya niat umroh untuk si fulan kita sebutkan. Kalau orang tua yang disebutkan tanpa menyebutkan nama nggak masalah. Ibu bapak mah nggak pernah salah. Tapi kalau sudah kakek, nenek, tolong sebutin namanya. Karena kakek ada 2, kakek dari bapak, kakek dari ibu, nenek pun juga begitu. Kalau niatnya cuma begini, saya niat umroh untuk kakek saya, itu malaikat masih nunggu. Dikatanya yang mana nih kira-kira? Maaf ini bercanda aja, boleh mau jangan diviralin. Nah, para jamaah Allah, Bapak Ibu, itulah kegiatan kita insya Allah, dan Bapak Ibu akan terbang sampai Jakarta itu hari Minggu depan ya Ustaz ya. Nah, kalau puasanya 29 hari, berarti sholat id di atas pesawat. Ustaz jadi sholat id di atas pesawat ya Pak. Tapi kalau 30 hari puasanya, insya Allah ternyata masih kebagian sholat id di Indonesia. Mudah-mudahan dengan kelancaran. Yang menampingi Ustaz Mukmin insya Allah akan berangkat menuju ke Madinah, dan Ustaz Khairul insya Allah akan berangkat menuju ke Mekah insya Allah. Saya tidak berangkat ya Pak Allah, yang jaga kandang di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena juga oleh para ustaz yang